teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Edil Burgasanul, NIM 20030030079, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan review buku ke-8 mata kuliah Perubahan Sosial Budaya tentang pengaruh teknologi perubahan sosial dan perilaku manusia untuk dampak. Karya Cornelia C. Walter. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kita mulai di sini dengan prinsip-prinsip yang mengatur keberadaan kita, diikuti oleh berbagai dimensi yang menopang siapa kita sebagai pribadi dan sebagai masyarakat. Kesadaran akan mereka mengkondisikan optimalisasi sistematis dari pengalaman dan ekspresi manusia. Kita dapat dengan sengaja mempengaruhi hanya apa yang kita ketahui. Semuanya terhubung dengan cara yang sama, di mana perangkat kita membantu kecepatan dan kekuatan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat tersebut. Pengaturan fisiologis kita memengaruhi bagaimana dan apa yang kita pikirkan dan rasakan, dan dengan ini apa yang kita lakukan. Sebaliknya, serupa dengan peningkatan perangkat lunak yang mempengaruhi desain berubah. Pengaturan batin kita mempengaruhi pengalaman dan ekspresi berubah. Dalam materi lingkungan eksternal, secara bersamaan kedua kita dalam evolusi mempengaruhi harapan kita yang mengaruhi persepsi kita tentang realitas, dan dengan demikian reaksi kita terhadapnya secara individu dan kolektif. Kita sedang menetapkan jalan yang kita lalui. Setiap langkah mempengaruhi langkah berikutnya. Bab 2 pembahasan. 1. Perspektif. Abstrak, keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita, sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma post yang melandasi buku ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi. Interaksi mereka berdiri secara simetris dengan interaksi 4 dimensi masyarakat, individu, komunitas, negara, dan planet bumi. Kata kunci perspektif, paradigma, koneksi, kontinuum, saling melengkapi. Kesadaran pengaruh interaksi antara segala sesuatu dan semua orang dapat dipengaruhi dan dioptimalkan. Teknologi dapat mendukung proses tersebut, tidak hanya pada tingkat individu, tapi secara sistematik sehingga berskala besar. Teknologi dapat berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang berlabuh dalam ambisi bersama untuk mengangkat individu untuk mempengaruhi potensi mereka. Agar ini terjadi, itu harus kurang dirancang dan disampaikan dengan mempertimbangkan hasil akhir. Evolusi adalah bagian dari siapa kita dan apa yang mengelilingi kita. Menerima di mana perubahan ini sebagai sesuatu yang diberikan adalah langkah pertama menunjukkan manfaat dan tatanan kehidupan organik ini. Berpegang pertama menuju pada properti, posisi, dan orang. Mencoba untuk memastikan keadaan dan untuk mengontrol apa yang secara inheren cair atau salah, mengarahkan energi yang dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Kontinuum, semuanya adalah bagian dari keseluruhan. Tidak ada yang sepenuhnya diskrit. Perpisahan adalah ilusi. Waktu, ruang, dan situasi terjadi dan sepanjang lintasan berkelanjutan yang menghubungkan pikiran, materi, momen, dan gerakan dalam dinamika spiral. Komplementaritas, segala sesuatu membutuhkan sesuatu yang lain untuk melengkapi, sementara mewakili bagian yang hilang dari sesuatu yang lain. Tidak ada yang lengkap dalam kesendirian. Setiap individu, setiap hewan, dan setiap bagian dalam mengandung seperangkat aspek unik yang memungkinkannya untuk membantu orang lain terpenuhi. Kami adalah bagian dari sebuah simfoni dengan nada tak terhitung yang secara intrinsik selaras satu sama lain. Jumlahnya lebih dari bagian-bagiannya karena interaksi yang menggabungkan bagian-bagian ini dalam suatu totalitas.
keajaiban keseluruhan terungkap ketika semua bagi disinkronkan. Yang kedua, individu. Fondasi kehidupan adalah dinamika 4 dimensi 2 kali. Eksistensi individu merupakan komposisi dari 4 dimensi, atau jiwa, 2 hati, pikiran, dan tubuh. Sama halnya area kolektif terdiri dari 4 dimensi, mikro, meso, makro, dan meta, atau individu, komunitas, negara, planet. Pengalaman dan ekspresi setiap orang dikondisikan oleh 4 dimensi yang terus-menerus berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dan dengan ini mempengaruhi interaksi individu dengan dunia luar. Apa yang terjadi di satu dimensi memiliki dampak di dimensi lain. Jiwa adalah inti keberadaan kita. Mengenali dan memenuhi tujuan keberadaan kita adalah awal dan penutup kehidupan. Dalam proses hidup, kita semakin dekat dengan diri tertinggi kita yang memungkinkan kita untuk berbagi versi diri kita yang halus dengan orang lain. Dengan begitu kita telah mencapai kedekatan diri terbaik kita. Keinginan untuk peduli dan berbagi muncul secara alami. Berani memulai perjalanan itu adalah bagian yang paling menantang. Hati membuat kita tetap hidup secara metaforis dan nyata. Setiap detak jantung adalah bagian yang sangat kecil, tetapi mendasar dari proses rumit yang memelihara organisme kita. Demikian pula emosi kita adalah sebagian yang hangat berhubungan dengan keberadaan kita, yang membuat kita menjadi makhluk sosial yang mencintai dan membenci. Emosi berjalan di bawah pertimbangan intelektual dan proses pengambilan keputusan kita. Mereka memainkan peran utama dalam pilihan kita. Pikiran menyaring, menganalisis, dan melihat input sensorik yang masuk melalui struktur fisik berdasarkan pengalaman masa lalu. Itu menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Sementara emosi muncul dan melewati kendali kita, pikiran tunduk pada perubahan sadar. Pikiran menghasilkan emosi. Pikiran-pikiran ini menawarkan titik masuk untuk memahami emosi yang dihasilkan. Mendapat kendali atas aliran, pikiran dimulai dengan kesadaran akan keberadaan dan pengaruhnya. Tubuh adalah antar muka fisik antara pikiran dan materi, menghubungkan alam internal dan eksternal kita. Ini adalah saluran di mana individu mengalami lingkungan mereka dan mengekspresikan diri di dalamnya. Tubuh sekaligus sebagai konduktor dan komunikator ketika berinteraksi dengan lingkungan. Filter atau ganda inilah yang mempengaruhi cara kita memandang orang lain dan bagaimana kita dipersepsikan oleh mereka. Ini melakukan keputusan yang diproses dalam pikiran mencermin aspirasi dan emosi yang mendasarinya. Yang kedua, tubuh antarmuka antara alam dalam dan alam luar, antara diri dan orang lain. Alam keberadaan kita terhubung dan terus-menerus saling mempengaruhi. Berfungsi sebagai membran dimensi fisik tubuh. Di satu sisi berfungsi untuk mengalami lingkungan, dan di sisi lain untuk mengekspresikan diri kita di dalamnya. Rangsangan mengalir di kedua arah atau dinamika luar dalam dieksplorasi lebih lanjut. Indra kita berfungsi sebagai pembawa pesan untuk menghubungkan lingkungan dalam dan luar kita. Psikolog menempatkan jumlah indera yang tersedia, definisi indera mereka melampaui. Definisi fenomenal fisiologis atau sensor saraf daftar yang dihasilkan dapat dipecah menjadi 4 kategori. Indera radiasi, atau misalnya indera warna, indera suasana hati yang terkait dengan warna, indera suhu, indera perasaan. Misalnya kepekaan terhadap gravitasi, tekanan udara angin, dan gerakan. Indera kimia misalnya hormonal seperti feromon, rasa, lapar, haus, dan mental. Yang ketiga, pikiran dari tanpa pikiran ke perhatian hingga penuh perhatian. Pikiran dihasilkan dari campuran yang rumit dari disposisi genetik, pendidikan, kepercayaan, ingatan, dan lingkungan. Mereka mempengaruhi emosi dan aspirasi kita, pengalaman dan ekspresi fisik kita, dan dipengaruhi oleh mereka.
Hati memiliki alasannya yang tidak diketahui oleh akal, atau Pascal dalam Graham 1998. Proses berpikir menawarkan titik masuk untuk mempengaruhi emosi kita secara sistematis. Karena meskipun kita tidak dapat mengendalikan lingkungan yang memicu respons emosional kita atau emosi itu sendiri, pemrosesan mental yang mengarah dari satu ke yang lain adalah koneksi yang dapat ditangani secara sistematis. Baik, sekian dan terima kasih.